Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Asifa Salsanur Delila Sagala, Della Priliana, M. Pari Rahman, M. Adnanda Kurniawan, Natania Pratiwi, dan Rizal Hakim Ahmad. Di sini kami ingin menyampaikan hasil analisis jurnal kami yang berjudul Deteksi Mata Mengantuk dan Masker Wajah untuk Pengemudi Mobil Menggunakan Sistem Tertanam. Jurnal ini ditulis oleh Rizky Putra Nurman Budiarti, Bagus Wahyu Nugroho, Nisa Ayunda, Sri Trusta Soekardidoto. Jurnal ini diterbitkan pada tahun 2022. Tanggal dengan nama jurnal Jurnal Sistem Informasi. Negara tempat penelitian ini adalah negara Indonesia. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Della Apriliana. Materi yang pertama yaitu kerangka teori. Kerangka teori dalam jurnal ini pendeteksian pengemudi yang mengantuk melibatkan analisis kondisi fisiologis pengemudi, perubahan pola wajah, dan perilaku saat mengemudi. Sistem pendeteksi tidur pengemudi telah banyak diteliti dengan fokus pada penerapan pemrosesan sinyal gambar. Beberapa metode dapat digunakan dengan memanfaatkan parameter biologis dan kondisi kendaraan. Penelitian intensif terkait terdeteksi kantuk pada pengemudi telah dilakukan. Sebagai contoh, Zidonia melakukan penelitian tentang penggunaan filter Gabor untuk deteksi mata pengemudi yang secara akurat mengidentifikasi rasa kantuk. Namun hal itu mungkin tidak dapat diterapkan pada pengemudi yang mengenakan kacamata. Selain itu, Meninder mengembangkan sistem pendeteksi kantuk dengan menggunakan data citra mata biner. Sistem ini mengidentifikasi keadaan mata terbuka atau tertutup dengan menggunakan transformasi citra grayscale ke biner, namun keakuratan deteksi yang dihasilkan dipengaruhi oleh kondisi pencahayaan dan posisi pengemudi, membuat nilai ambang batas tidak adaptif. Di dalam jurnal ada kesenjangan yang diajukan. Penelitian yang diusulkan bertujuan untuk mengatasi kesenjangan di bidang keselamatan pengemudi dan mencegah virus dengan memanfaatkan teknik deep learning yang canggih untuk mendeteksi penggunaan masker dan mengidentifikasi mata yang mengantuk. Dengan mengintegrasikan deteksi masker menggunakan mobil NERV2 dan deteksi mata mengantuk menggunakan algoritma dan SVM ke dalam satu sistem tertanam, penelitian ini mencapai tingkat akurasi yang sangat baik, yaitu 80% untuk deteksi masker wajah dan 75% untuk deteksi mata mengantuk. Penelitian ini berkontribusi secara signifikan dalam mencegah kecelakaan akibat kelelahan pengemudi dan mengurangi penularan COVID-19 dengan mempromosikan penggunaan masker secara luas di antara individu. Integrasi metodologi deep learning dengan sistem tertanam menunjukkan potensi penelitian dan pengembangan di masa depan dalam bidang ini. Kemudian tujuan penelitian. Dalam jurnal tersebut, tujuan yang pertama mengembangkan sistem berbasis deep learning untuk mendeteksi penggunaan masker wajah dan mata mengantuk pada pengemudi mobil dengan menggunakan embedded system. Yang kedua, mengevaluasi akurasi, persis, dan recall dari sistem pendeteksi masker wajah dan sistem pendeteksi mata mengantuk. Yang ketiga, menilai kinerja sistem yang dikembangkan dalam skenario dunia nyata dan lingkungan dalam mobil. Yang keempat, untuk berkontribusi pada keselamatan pengemudi dengan mencegah kecelakaan yang disebabkan oleh rasa kantuk dan mempromosikan pemakaian masker untuk mengurangi penularan virus seperti COVID-19. Yang kelima, untuk mengeksplorasi potensi mengintegrasi metodologi pembelajaran mendalam dengan sistem tertanam untuk aplikasi keselamatan pengemudi.
Untuk metodologi penelitian yang digunakan terdiri dari beberapa tahap yang bertujuan untuk mengembangkan sistem yang efisien dan andal untuk mendeteksi mata mengantuk dan masker wajah bagi pengemudi mobil menggunakan teknologi sistem tertanam. Para penulis melakukan penyelidikan menyeluruh terhadap metodologi yang saat ini digunakan di lapangan dan secara kritis menilai algoritma dan teknik yang digunakan untuk deteksi masker wajah dan deteksi mata mengantuk. Selain itu, mereka mengeksplorasi perangkat keras yang digunakan dalam eksperimen, seperti kamera atau sensor, beserta konfigurasi dan pengaturan spesifik yang diterapkan. Studi ini merinci proses pelaksanaan pengujian untuk mengevaluasi kinerja dan efektivitas sistem deteksi. Kemudian ada sampel penelitian dalam jurnal ini, temuan menunjukkan bahwa dari 20 citra wajah yang dianalisis, 16 wajah manusia berhasil dikenali secara akurat, sehingga menghasilkan tingkat akurasi pendeteksian masker sebesar 80%. Baik, selanjutnya ada instrumen penelitian. Pada jurnal tersebut tidak memberikan informasi rinci mengenai instrumen yang digunakan dalam penelitian. Namun, penulis menyebutkan bahwa mereka melakukan pengujian untuk evaluasi kinerja dan efektivitas sistem untuk menguji jika data yang diperlukan dan menganalisis akurasi dan memperoleh deteksi. Dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian meliputi perangkat keras sensor serta algoritma dan teknik perangkat lunak untuk mendeteksi menggunakan dan mengantuk dan masker wajah. Selanjutnya, analisis data. Pada bagian hasil evaluasi metodologi yang digunakan oleh berbagai algoritma yang digunakan dalam penelitian ini. Metodologi tersebut antara lain pemeriksaan terhadap perangkat keras yang digunakan, hasil pengujian deteksi masker, pengujian deteksi mata ngantuk, dan evaluasi sistem tertanam pada mobil, serta hasil yang diperoleh dari pengujian masing-masing sistem deteksi. Untuk pengujian deteksi masker wajah, penelitian menyajikan data yang dikumpulkan dan menganalisis melakukan penyelidikan menyeluruh terhadap metodologi yang saat ini digunakan di lapangan dan secara kritis menilai algoritma dan teknik yang digunakan untuk deteksi masker wajah dan deteksi mata mengantuk. Selain itu, mereka mengeksplorasi perangkat keras yang digunakan dalam eksperimen seperti kamera atau sensor beserta konfigurasi dan pengaturan spesifik yang diterapkan. Studi ini merinci proses pelaksanaan penguji. Selanjutnya, keterbatasan penelitian. Mengenai keterbatasan penelitian, tidak disediakan bagian khusus pembahasan keterbatasan penelitian. Namun, dapat disimpulkan bahwa beberapa keterbatasan mungkin mencakup ukuran sampel penelitian, perangkat keras dan perangkat lunak spesifik yang digunakan dalam eksperimen, dan kondisi saat menguji dilakukan. Selain itu, penelitian ini dilakukan dalam konteks tertentu dan mungkin tidak dapat terrealisasikan ke lingkungan atau populasi lain. Penting untuk dicatat,
Perbatasan adalah aspek utama, aspek umum dalam setiap penelitian dan harus dipertimbangkan ketika menafsirkan hasil. Nah, untuk selanjutnya, saran untuk penelitian berikutnya. Mengenai saran untuk penelitian berikutnya, beberapa area mungkin untuk diselidiki lebih lanjut dapat mencakup perluasan ukuran sampel, penelitian untuk meningkatkan kemampuan generalisasi hasil pengujian sistem dalam kondisi dan lingkungan mengemudi yang berbeda, dan mengeksplorasi pengguna perangkat keras dan algoritma perangkat lunak lain untuk mendeteksi mata mengantuk dan masker wajah. Selain itu, penelitian di masa depan dapat fokus pada penerapan sistem ini di dunia nyata dan mengevaluasi efektivitasnya dalam mengurangi kecelakaan di jalan raya yang disebabkan oleh pengemudi dalam keadaan mengantuk dan ketidakpatuhan terhadap protokol. Baiklah, mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.